Assalamualaikum. Udah lama nih nggak bikin gulai jange. Dulu pernah pertama kali bikin gulai jange itu dicampur sama pensi. Nah, gulai jange kali ini dicampur dengan telur puyuh dan daun singkong. Dan ini karena Ajo juga pencinta jange, jangenya juga lebih banyak dibeli daripada yang dibikin kemarin. Jange ini juga biasa disebut dengan kikil ya kalau di daerah-daerah Jawa. Ini jange yang Opek beli di pasar tadi, lalu ada telur puyuh juga serta daun singkong. Pertama rebus dulu si telur puyuh ini. Nah, selagi merebus telur puyuh ini nanti kita bisa melakukan hal-hal bermanfaat lainnya selagi menunggu telur puyuhnya matang. Bagi kamu yang tidak punya telur puyuh atau yang tidak pakai telur puyuh, bisa diganti dengan telur ayam biasa ataupun tidak pakai telur juga tidak apa-apa. Nah, telurnya direbus, dikasih sedikit garam agar nanti mudah untuk ngelupasin si kulit telur puyuhnya. Setelah itu hidupkan kompor, lalu kita kerjakan hal yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Satu ikat jange ini atau satu ikat kikil ini dihargai 9.000 di pasar. Kalau beli dua itu dapat korting 1.000, jadinya 17.000. Jange yang Opek beli di pasar ini adalah jange yang sudah direbus, jadi tidak perlu effort lagi untuk merebus atau membersihkan jangenya ini. Jadi belinya yang sudah direbus, kita cukup memotong-motongnya sesuai dengan selera. Enaknya beli yang sudah direbus ini, kita juga tidak usah lama dalam proses memasaknya, cukup dimasak sebentar saja. Setelah dipotong-potong, jangenya dicuci sampai bersih ya. Nah, lalu kita siapkan sayur-sayurnya. Di sini Opek pakai daun singkong. Daun singkongnya fresh dari kebun sendiri. Opek pakai secukupnya saja, tidak banyak-banyak, cukup untuk jadi sayuran di gulainya. Untuk bumbu gulainya seperti biasa. Nah, kebetulan tadi Opek lagi buat pensi, jadi sekalian menggiling bawang merah dan bawang putih. Lalu ada lengkuas, ada cabai merah giling, ada kunyit, jahe, dan kemiri. Semuanya sudah dalam keadaan halus. Nah, untuk bumbu taburnya itu ada ketumbar bubuk dan lada bubuk. Semuanya masuk ke dalam teflon. Piringnya itu masih banyak sisa-sisa perbumbu-bumbuan. Jadi dikasih air si piringnya tadi untuk membersihkan si bumbu-bumbu yang masih melekat pada piringnya. Jadi biar nggak rugi-rugi kali, nggak ada bumbu yang tertinggal di piring. Piringnya dibersihkan menggunakan air, airnya dimasukkan juga ke dalam teflon. Untuk perdaun-daunannya itu lengkap Opek pakai, ada daun kunyit, lalu ada daun jeruk. Nah, daun jeruk ini udah lama diambil tapi disimpan di dalam kulkas, makanya warnanya seperti itu. Tambah 2 lembar daun salam yang diambil dari kebun sendiri juga. Ini juga ada batang serai yang juga diambil dari kebun sendiri, makanya batang serainya kurus-kurus. Karena batang serai ini kurus, makanya tidak Opek geprek. Batang serainya Opek belah seperti ini agar aromanya itu semakin keluar kalau dibelah seperti ini. Sebelumnya Opek sudah beli si santan ini 5.000 di pasar, yang encernya masuk semua, namun yang pekatnya tidak semua masuk. Seperti biasa, Ajo suka kuah gulai yang tidak terlalu kental. Nah, santan yang sudah masuk tadi diaduk-aduk terus-menerus dan sampai. Jangan lupa ya, kalau bikin yang bersantan-santan itu harus diaduk terus-menerus sampai dia mendidih seperti ini. Karena kalau tidak diaduk nanti bisa pecah santan. Jika sudah mendidih seperti ini, baru kita masukkan bahan-bahannya. Yang pertama Opek masukkan yaitu daun singkong. Sebenarnya ini daun singkongnya udah dari pagi diambil, cuman baru dipakai sorenya, makanya agak layu. Tapi ini fresh diambil dari kebun sendiri. Nah, untuk daun singkong ini kamu tidak perlu sering-sering mengaduknya karena ini kan tidak direbus dulu, langsung masuk ke gulai. Jadi agar dia matang merata, cukup direndam-rendam seperti ini ke kuah gulainya, jangan terlalu sering diaduk. Karena jika terlalu sering diaduk, nanti takutnya kuah gulainya akan pahit nanti. Setelah dirasa si daun singkongnya itu cukup matang, baru kita masukkan bintang utamanya yaitu jange ini atau kulit.
Nah, masukkan jangenya setelah si daun singkongnya itu matang merata. Karena jahe ini Upiak beli yang sudah direbus di pasar, jadi tidak terlalu lama memasaknya. Ini pun juga sudah siap untuk dikonsumsi. Nah, jika jangenya sudah masuk, jangan lupa dibenam-benamkan ke kuah gulainya agar nanti si jange ini meresapi si kuah gulai ini, jadi makin nikmat kita makannya. Baiknya emang beli jange yang sudah direbus sama penjualnya seperti ini, karena itu biasanya amisnya itu sudah dihilangkan oleh si penjualnya. Makanya ini tidak terlalu amis saat masuk ke gulainya. Kita pun tadi juga memakai banyak dedaunan agar tidak amis. Lalu bahan yang terakhir masuk adalah si telur puyuh ini. Jadi di dalamnya udah komplit ya, ada daun singkong, ada jange, lalu ada telur puyuh. Nah, kamu juga bisa memvariasikannya apa saja yang ada di dalam gulai ini. Tak lengkap rasanya kalau gulai itu tidak pakai asam kandih, jadi tambahkan 2 keping asam kandih, lalu juga tambahkan santan kental yang kita sisakan tadi. Nah, kalau misalnya kamu mau tekstur gulai yang benar-benar kental, itu kan santan kentalnya masuk semua di awal. Nah, karena ini Upiak mau tekstur gulainya itu tidak terlalu kental, encer-encer gitu, makanya santan kentalnya disisakan terakhir. Lalu diaduk-aduk sesekali, tunggu santannya mendidih, nanti kita koreksi rasa. Nah, ingat ya, tadi kita kan pakai daun singkong. Daun singkong ini kalau misalnya terlalu sering dibolak-balik itu akan pahit ke dalam kuahnya. Makanya cukup disiram-siram seperti ini saja. Beda halnya jika kamu memakai daun tapak leman yang biasa Upiak pakai juga dalam gulai, itu nggak apa-apa dibolak-balik. Karena daun tapak leman itu mempunyai wangi khas di dalam gulai nanti. Semua bahan sudah masuk, lalu kita coba koreksi rasa. Di sini kamu bisa tes rasanya apakah sudah pas menurut lidahmu. Jika belum, kamu bisa tambahkan garam atau penyedap sesukamu. Nah, karena Upiak ini udah pas rasanya, karena tadi menggiling-giling bumbunya sudah pakai garam, makanya tidak perlu tambahan garam lagi. Serta Upiak juga tidak perlu menambahkan MSG, penyedap dan semacamnya juga, karena biasanya gulai itu enaknya itu sudah ada di rempah-rempahnya, sudah ada di santannya, dan juga sudah ada di komponen-komponen gulainya. Makanya Upiak kalau bikin gulai itu jarang menggunakan penyedap atau semacamnya. Kecuali itu benar-benar rasanya kurang pas walaupun sudah ditambah garam, baru Upiak tambahkan penyedap, itu pun sesekali. Tampilannya seperti ini. Dalam satu gulai itu ada telur puyuh, ada jange, juga ada si daun singkongnya. Nah, ini semua bahan-bahannya silahkan kamu screenshot. Nah, untuk takaran-takarannya kamu bisa lihat di awal Upiak membuat tadi, bisa kamu sesuaikan saja dengan seleramu masing-masing. Sebenarnya gulai ini atau gulai yang semacam ini sering Upiak bikin, makanya bumbu gulainya cuman itu-itu aja, tergantung bahan utama yang kita pakai. Oke, apakah kamu tertarik untuk mencobanya? Silahkan di-recook ya.